Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 332. Dong Suebing mulai memijat punggung bawah Hawking. Manajer Ma seringkali tidak ada dan akan mengunjungi ruang tamu setiap 2 hingga 3 hari. Mungkin dia masih perlu mengelola bisnis lain untuk bosnya. Dong Suebing mencoba mengumpulkan beberapa informasi tentang bos ruang tamu dari Hawking tetapi tidak mendapatkan informasi apapun darinya. 40 menit telah berakhir. Hawking duduk dan menyesuaikan jubah mandinya. Dia tersenyum. Anak muda, pijatanmu cukup baik. Saya baik-baik saja. Terima kasih. Jam berapa biasanya tidak ramai di ruang tamu? Hawking bertanya. Dong Suebing berkedip. Menjelang tengah malam, ruang tamu cukup ramai. Tapi setelah jam 1 pagi, tempat ini akan sepi. Hawking tersenyum dan memandang Dong Suebing. Oke, saya akan menelepon Anda di malam hari jika saya membutuhkan layanan Anda. Berapa label nomormu? Saya tidak punya label nomor apapun. Saya sementara dipanggil untuk melakukan pijatan karena semua tukang pijat kami sibuk. Benar, bagaimanapun, aku ingat namamu. Xie Hao, kan? Oke. Saya akan bertanya apakah saya membutuhkannya. Hawking memberi Dong Suebing uang 100 RMB sebagai tip. Di sini, Dong Suebing mulai membiarkan imajinasinya menjadi liar. Telepon aku setelah jam 1 pagi. Brengsek, mengapa kamu mencariku di tengah malam? Setelah meninggalkan ruangan, Dong Suebing melanjutkan pekerjaannya. Dia kembali ke ruang utilitas untuk mencuci spray dan handuk. Dia terus bekerja sampai sekitar jam 8 malam ketika staf shift malam mengambil alih. Dong Suebing dan Xiaoxi kembali ke kamar mereka dan berbaring di tempat tidur. Dong Suebing tidur di ranjang atas, sedangkan Xiaoxi tidur di ranjang bawah. Xiaoxi telah bekerja di ruang tamu sebelum Dong Suebing dan mengenal banyak rekan lainnya. Tapi Dong Suebing memperhatikan bahwa orang lain lebih suka berbicara dengannya daripada Xiaoxi. Setengah jam berlalu. 1 jam berlalu, semua orang di asrama masih terjaga, mengobrol tentang wanita. Dong Suebing tidak tertarik dengan topik ini dan sedang memikirkan cara untuk naik pangkat dan menemukan relik yang dicuri. Namun setelah 5 hari, dia tidak dapat menemukan solusi. Sepertinya aku terlalu naif untuk berpikir kalau aku bisa menemukan relik itu setelah aku menyusup ke ruang tamu. Saya bahkan tidak dapat memperoleh informasi apapun setelah 5 hari. Mungkin aku harus mencoba peruntunganku di kantor manajer tapi itu akan berbahaya. Sekitar jam 9 malam, pintu asrama tiba-tiba terbuka, dan si cepak masuk. Xiaoxi sudah tidur dan bertanya dengan mengantuk. Saudara Liu, ada apa? Berpakaianlah dan ikuti aku. Buru-buru, manajer Ma ingin bertemu denganmu. Teriak si kerucut. Xiaoxi bangun dengan gugup dan tidak tahu mengapa dia dipanggil ke kantor manajer. Dong Suebing terkejut dan melihat teman sekamarnya yang lain sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Mengapa manajer Ma mencarinya? Itu benar, jika manajer Ma akan mempromosikan pencuri itu. Pencuri, Dong Suebing terkejut. Apa yang dilakukan Xiaoxi? Seorang pria muda di ranjang bawah mengangguk. Xiaoxi telah mencuri sesuatu di salah satu provinsi selatan dan datang ke sini untuk bersembunyi. Pantas saja semua orang di ruangan itu tidak menyukai Xiaoxi. Dong Suebing bertanya, apa yang dia curi? Uang, telepon, atau masuk ke rumah seseorang? Pria muda itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak yakin, tapi saya dengar itu beberapa barang antik. Mata Dong Suebing berbinar dan merasa telah menemukan petunjuk penting. Sekitar 10 menit kemudian, Xiaoxi kembali ke kamar sendirian. Teman sekamar lainnya bertanya mengapa manajer Ma mencarinya, tapi Xiaoxi tetap diam dan menggelengkan kepalanya. Teman sekamar lainnya memperlakukannya dengan buruk, dan dia menolak berbicara dengan mereka. Setelah beberapa saat, Xiaoxi bangkit dari tempat tidurnya dan pergi ke kamar mandi. Dong Suebing melihatnya dan segera mengikutinya. Tunggu, aku juga perlu ke kamar mandi. Di koridor, Dong Suebing bertanya dengan lembut. Kamu dipanggil apa ke kantor? Xiaoxi lebih dekat dengan Dong Suebing dibandingkan teman sekamar lainnya. Dia berpikir sejenak dan berkata, manajer Ma memintaku menilai beberapa barang antik. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan.
Saya pernah berurusan dengan barang antik, dan manajernya mungkin mengira saya tahu tentang nilai barang antik. Tapi saya bahkan tidak tahu barang-barang itu, apalagi menilainya. Jika saya tahu cara menilai barang antik, mengapa saya harus bekerja di sini di ruang cuci? Antik, menilai. Dong Suebing sangat senang saat mendengar ini dan bertanya. Barang antik macam apa? Xiaoxi menggelengkan kepalanya. Ada vas, botol, dan beberapa lainnya, yang saya bahkan tidak tahu apa namanya. Dong Suebing menarik napas dalam-dalam. Darahnya mendidih karena kegembiraan. Dia mendapat petunjuk penting dari interaksi Xiaoxi dan manajer Ma. Mengapa mereka meminta Xiaoxi menilai barang antik? Sekalipun dia pernah mencuri barang antik sebelumnya, dia bukanlah ahlinya. Akan lebih mudah untuk mendapatkan penilai dari perusahaan barang antik untuk menilai barang antik tersebut. Satu-satunya penjelasan adalah peninggalan yang dicuri dari museum provinsi ada pada mereka, dan mereka khawatir jika para ahli tersebut menilainya. Itu sebabnya mereka perlu meminta seseorang yang mengetahui tentang barang antik di dalam perusahaan untuk menilainya. Kemungkinan lainnya adalah barang antik tersebut dibeli dari orang yang mencuri dari museum oleh bos manajer Ma, dan dia khawatir peninggalan tersebut palsu. Setelan Liu Senjade mungkin mudah dikenali, tetapi item lainnya akan sulit untuk dinilai. Manajer Liu membutuhkan seseorang untuk memverifikasi keaslian relik lainnya sekarang. Ya, ini pasti alasannya. Dong Suebing tahu ini adalah kesempatan baginya untuk memasuki lingkaran dalam. Dia tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Saat mereka hendak memasuki kamar mandi, Dong Suebing melihat si cepat berjalan keluar dari sudut matanya. Dong Suebing bereaksi cepat dan pura-pura tidak melihatnya. Dia memberitahu Xiaoxi, "Saya pernah membuat dan menjual barang antik palsu." Xiaoxi bertanya dengan rasa ingin tahu. "Benar-benar, ya, teknik ini diturunkan dari generasi orang tua saya," kata Dong Suebing. Si kerucut memandang Dong Suebing dan berkata, "Xie Hao." Dong Suebing berpura-pura memperhatikannya dan berjalan cepat. "Saudara Liu." Si kerucut memandang Dong Suebing dan bertanya, "Kamu pernah membuat barang antik palsu?" "Tidak, aku sedang berbicara sampah." Dong Suebing tertawa canggung dan tidak mengakuinya. Si kerucut menatap Dong Suebing. "Ikuti aku, di kantor." Si kerucut membawa Dong Suebing ke kantor, dan Ma Wentao serta beberapa pria berjas ada di dalam. Ma Wentao mengerutkan kening ketika dia melihat si cepat memasuki kantor. "Apa yang kamu inginkan?" Si kerucut dengan cepat menjawab. "Manajer Ma, saya mendengar orang ini berkata bahwa dia bergerak di bidang perdagangan barang antik." "Oh." Ma Wentao melirik Dong Suebing. "Benar-benar." Dong Suebing melambaikan tangannya dengan gugup. "Tidak, aku berbicara omong kosong tadi." Si kerucut berteriak pada Dong Suebing. "Katakan saja yang sebenarnya. Kami tidak akan mengirimmu ke kantor polisi. Apa yang perlu ditakutkan?" Dong Suebing tidak menjawab. Ma Wentao memandang Dong Suebing dan berkata, "Aku ingat nama keluargamu Xie, kan? Xiao Xie, aku telah membeli beberapa barang antik sebelumnya. Jika Anda dapat memeriksa keaslian barang antik tersebut, Anda akan dipromosikan menjadi manajer lobi, dan saya dapat memberikan apa yang Anda inginkan. Jangan takut, oke?" Dong Suebing ragu-ragu sejenak dan mengangguk. Ma Wentao melanjutkan, "Apakah kamu tahu tentang barang antik?" Setelah dipaksa, Dong Suebing akhirnya mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. "Itu sudah lama sekali. Saya pernah bekerja dengan beberapa kerabat untuk membuat barang antik palsu dan peninggalan budaya untuk dijual. Setelah itu, kami dicari oleh polisi, dan saya bersembunyi di bengkel saudara Bao." Ma Wentao mengerti mengapa Dong Suebing menolak mengakuinya. Dia takut ditangkap. "Itu artinya kamu tahu tentang barang antik, kan?" Dong Suebing menggaruk kepalanya. Sedikit. Ma Wentao berpikir sejenak dan melambai ke kerucut untuk memintanya pergi. Hanya Ma Wentao dan beberapa pengawal yang tetap berada di kantor. "Xiao Xie, aku punya beberapa barang antik, dan aku ingin kamu melihatnya." Ma Wentao memandang seorang pria berjas, dan pria itu mengeluarkan beberapa kotak dari lemari. Ma Wentao melanjutkan, "Jangan gugup. Jika Anda dapat mengidentifikasi barang-barang ini dengan benar, Anda akan mengikuti saya di masa mendatang." Pria itu membuka kotak pertama di sebelah kiri. Dong Suebing melihat barang itu dan kecewa. Ini bukan salah satu peninggalan yang dicuri. Tapi Dong Suebing segera mengerti bahwa Ma Wentao sedang mengujinya.
Peninggalan yang dicuri tidak dapat ditunjukkan dengan mudah kepada orang luar, dan dia menggunakan barang antik lainnya untuk menguji Dong Suebing. Jika Dong Suebing bisa menilai barang antik ini, dia akan membuktikan kemampuannya. Dia akan memiliki kesempatan untuk melihat relik yang dicuri nanti. Dong Suebing berjalan mendekat dan mulai memeriksa barang antik itu. Barang antik ini merupakan wadah porselen yang rusak dan terkesan tua. Namun Dong Suebing, yang selama ini berurusan dengan barang antik, tahu bahwa penampilan tidak berarti apa-apa. Ada teknik dalam perdagangan barang antik yang disebut pemalsuan usia. Dong Suebing merasa manajer Ma akan mengujinya dan tidak boleh menggunakan barang antik asli. Dia mengatur kata-katanya di kepalanya dan membuat tebakan liar. Ini pasti palsu. Ini mungkin terlihat tua, tapi itu berasal dari metode yang disebut pemalsuan usia. Lihat di sini dan di sini itu terlalu jelas. Ma Wentao mengerutkan kening dan meminta anak buahnya membuka kotak berikutnya. Itu terlihat seperti gelang rosewood. Permukaannya halus dan sepertinya sudah dipegang tangan seseorang selama bertahun-tahun. Dong Suebing berpikir sejenak. Bagi seseorang yang memegangnya selama bertahun-tahun, itu tidak boleh palsu dan harus menjadi salah satu barang antik berharga Ma Wentao. Ini rosewood, dan warnanya asli. Ini harusnya asli. Ma Wentao meminta anak buahnya membuka kotak terakhir. Itu adalah koin antik, dan ada tanda-tanda korosi di atasnya. Kata-kata Zi Zeng Zi Bao tertulis di atasnya. Dong Suebing tahu bahwa tidak mudah membuat koin kuno palsu karena biayanya yang mahal. Dia berpura-pura memeriksa koin itu sebentar dan berkata, "Ini adalah koin asli dan seharusnya berasal dari dinasti Ming. Koin ini cukup langka dan seharusnya bernilai banyak." Dong Suebing berkata dan memandang Ma Wentao. "Apa?" Wajah Ma Wentao telah berubah dan mendecakkan bibirnya dengan tidak sabar. "Baiklah, kamu bisa kembali sekarang." Dong Suebing berhenti sejenak. Aku salah yang mana?" Pria yang berdiri di samping Dong Suebing mencibir. "Kalian semua salah. Anda berani mengklaim bahwa Anda tahu tentang barang antik," bantah Dong Suebing. "Mustahil. Sebelum Ma Wentao membawa ketiga barang tersebut ke sini, dia telah memeriksa keasliannya ke sebuah perusahaan barang antik." Pria itu melihat Dong Suebing menolak pergi dan pergi menyeretnya keluar. Dong Suebing tidak mau melewatkan kesempatan ini dan segera menanyakan bagian mana yang menurutnya salah. Pria itu mendecakkan tawaran dan berkata, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan berani membuat barang antik palsu. Wadah porselen itu adalah barang asli dan memiliki nilai sejarah yang tinggi, namun nilainya tidak terlalu mahal. Gelang rosewood itu palsu, dan kemudian dipernis. Bahannya bukan kayu rosewood dan hanya berupa kayu yang bentuknya seperti kayu rosewood. Itu tidak bernilai apapun. Koin itu palsu. Lihatlah susunan kata-katanya. Kata-katanya semuanya tidak benar, dan Anda berani mengklaim bahwa koin itu berasal dari dinasti Ming. Baiklah. Berhentilah membuang waktu dan pergilah. Orang inilah yang mengirimkan barang-barang tersebut ke perusahaan barang antik untuk validasi." Dong Suebing mendengarkannya dan mengutuk dalam hati. "Brengsek, saya salah memasukkan item ketiga. Tapi jangan apa-apa, saya masih punya kesempatan lagi. Kembali 2 menit, segala sesuatu di depannya bersinar. Xiao Xie, aku punya beberapa barang antik, dan aku ingin kamu melihatnya." Ma Wentao meminta anak buahnya untuk mengambil beberapa barang. "Waktu telah kembali ke 2 menit yang lalu. Jangan tegang. Jika Anda dapat mengidentifikasi barang-barang ini dengan benar, Anda akan mengikuti saya di masa mendatang." Ma Wentao memandang Dong Suebing dengan penuh harap. Dong Suebing menarik napas dalam-dalam dan mengambil wadah porselen. "Saat kami membuat barang antik palsu, kami tidak akan sampai sejauh ini. Dari penandaannya, seharusnya sudah ada sejak lama, dan tidak bisa dipalsukan karena usia yang dipalsukan. Namun, karya ini mungkin sudah tua, tetapi tidak bernilai uang." Ma Wentao sedikit membukakan matanya. "Tunjukkan padanya bagian selanjutnya." Pria itu mengeluarkan gelang rosewood. Dong Suebing mengambilnya dan memainkannya di tangan. "Pernisnya ditentukan kemudian, dan kami sering menggunakan metode ini di masa lalu. Hal ini untuk membuat gelang terlihat tua, dan jika terbuat dari kayu rosewood, tidak banyak orang yang tega melakukannya. Kemungkinan besar palsu dan tidak berharga." Jantung Ma Wentao berdetak kencang. Berikutnya, Dong Suebing melihat koin itu. Koin ini, korosi di atasnya menempel pada koin dari barang tembaga lainnya.
Saat saya membuat barang antik palsu, saya juga pernah menggunakan cara ini. Tapi semua kata-katanya tidak benar dan tidak terlihat seperti koin antik asli. Dong Suebing menyelesaikan penilaiannya terhadap item ketiga tersebut. Beberapa pria berjas saling memandang dengan kaget. Ma Wentao menggebrak meja dengan penuh semangat. Bagus, bagus, bagus. Malam, jam 10 malam. Manajer kantor. Ma Wentao terkesan dengan Dong Suebing karena melakukan segalanya dengan benar. Penilaian Dong Suebing terhadap barang antik sama dengan penilaian ahlinya. Selanjutnya, ahli yang memvalidasi barang antik harus menggunakan mesin untuk memeriksanya dan harus memeriksa temuannya dengan ahli lain. Tapi Dong Suebing sendirian dan bahkan tidak menggunakan kaca pembesar untuk menilainya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari dalam 1 atau 2 hari. Ma Wentao senang dengan Dong Suebing karena dia sangat membutuhkan seseorang yang tahu tentang barang antik. Tapi Ma Wentao juga curiga. Sudah berapa lama Anda rindu dengan barang antik? Dong Suebing tersenyum malu-malu. Sejak muda, saya telah membuat barang antik palsu. Kamu cukup pandai dalam hal ini. Ma Wentao mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga. Mengapa Anda tidak memasuki perdagangan barang antik atau menjadi penilai? Dong Suebing tahu Ma Wentao mulai curiga dan segera menjelaskan. Sejujurnya, saya tidak terlalu yakin dengan penilaian saya. Saya hanya belajar cara membuat barang antik palsu dari kerabat saya. Saya hanya bisa mengetahui apakah suatu barang antik itu palsu atau mencari tanda-tanda palsu dan menebaknya. Jika Anda menunjukkan kepada saya barang porselen biasa, saya tidak akan tahu apakah itu palsu. Ada terlalu banyak batasan pada hal-hal yang saya ketahui. Kebanyakan toko barang antik tidak mau mempekerjakan saya. Saya tidak yakin apakah saya dicari oleh polisi setelah beberapa kerabat saya ditangkap, dan saya tidak berani melamar pekerjaan di toko barang antik. Ini adalah penjelasan yang bagus. Ma Wentao mengangguk dan tertawa. Baiklah, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan mengikutiku. Dong Suebing menjawab dengan gembira. Terima kasih, Manajer Ma, karena telah memberiku kesempatan ini. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.